benar banget sih pemirsa. Pris, ini kenapa nih? Kenapa tandanya nih? Iya kak, aku yakin kalau ini juga efek kenapa Pak Ragil bisa halusinasi kayak gitu. Dia bisa ngerasa dia ada hubungan sama beberapa orang, padahal tuh enggak gitu kak. Aduh, kak aku minta tolong dong, ini semuanya diituin. Kenapa Pak Ragil bisa halusinasi kayak gitu. Dia bisa ngerasa dia ada hubungan sama beberapa orang, padahal tuh enggak gitu kak. Aduh, kak aku minta tolong dong, ini semuanya diituin. Iya kak. Itu kenapa Pris? Ayo Pris. Pris. Kazam. Pak Ragil. Pak Ragil. Pak Ragil lawan pak. Kasih. Coba tahan. Pemirsa yang aku lihat ini udah bukan Pak Ragil lagi. Kayaknya sosok yang tadi sempat dilihat sama aku yang di depan kamarnya itu masuk ke tubuhnya Pak Ragil. Dan ini kuat banget. Pak, lawan. Aduh, gimana ya? Lawan pak. Kazam, kakak nemuin ini tiba-tiba? Iya. Tiba-tiba. Pak Ragil. Kakak, aku minta lada kak. Cepet. Kazam, tolong ditahan. Ini aneh banget pemirsa, aku juga nggak ngerti kenapa tapi ini nggak ngaruh ke makhluknya. Ada apa sih rame-rame? Ada apa sih? Bu, segala pakai kamera. Ada apa sama suami saya? Bu, maaf, tunggu sebentar Bu. Saya Frisly, kedatangan saya ke sini untuk membersihkan rumah Ibu, menghilangkan jimat-jimat yang disimpan sama Pak Ragil juga Bu. Yang lebih tahu saya. Ada apa sini? Keluar! Bu, tapi ini Pak Ragilnya juga sama. Iya Bu, tapi Biar saya ngurus. Kazam. Suami saya yang lebih tahu saya. Iya, Kazam. Keluar! Tapi Bu, Keluar! Apaan ada begini-begini? Keluar! Iya. Keluar! Ayo. Gak usah kembali lagi. Prisnya gimana Pris? Kak, aku juga bingung tapi nggak tahu. Ibu kayaknya istrinya nggak terima gitu, tapi kok aneh ya Kazam. Tadi tuh pas aku ngelihat istrinya kayak gitu, aku ngerasa kalau istrinya itu ada sesuatu. Kenapa? Sesuatu kenapa? Iya Kak, karena aneh gitu. Pas aku ngelihat si istrinya masuk dan marah-marah ke kita, aku ngelihat muka istrinya tuh kayak bukan muka istrinya gitu, bukan muka manusia. Gimana nih? Lagi gimana? Gimana ya Kak? Oke, pemirsa, maaf. Kayaknya untuk sekarang kita nggak bisa ngelanjutin. Aku juga nggak bisa ngelanjutin untuk ngebantuin keluarga Pak Ragil. Karena kita benar-benar disuruh keluar sama istrinya, kita diusir. Mungkin keluarga dari pihak Pak Ragil juga nggak terima sama kedatangan saya. Tapi nanti akan saya coba untuk datang lagi ke sini ngebantuin keluarga Pak Ragil. Mungkin nggak dalam waktu dekat ini. Gitu aja kali ya Kak? Ya benar-benar gitu aja. Ya udah, berarti kita balik. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku mempelajari ilmu pelet untuk mendapatkan kekayaan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tika. Selamat malam Mbak Tika. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Tika ceritakan? Saya mau bercerita tentang pasangan saya yang suka selingkuh
dan suka berhubungan dengan orang lain. Saya sakit hati dan tidak hanya dengan satu pasangan lain atau satu perempuan lain, tapi dengan banyak, dan saya tahu. Akhirnya saya pergi ke dukun dan saya memutuskan untuk bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan ini biar dia terus sama saya. Jadi sama dukunnya itu dikasih amalan-amalan dan saya harus mandi kembang, makan kembang juga. Setelah itu berhasil. Setelah itu memang berhasil karena Reaksinya gimana? dia nggak lepas dari saya. Dia nurut sama saya karena memang dari amalan itu ada yang harus saya lakukan, yaitu dengan bertukar ludah. Jadi dengan makan kembang, mandi kembang, serta amalan-amalannya itu semua bisa membuat pasangan saya tidak lepas dari saya dan tidak ada selingkuh. Jadi ritual tukeran Ya, air ludah ya, dengan cara berciuman pada saat saya berhubungan dengan pasangan saya. oke. Dan sampai sekarang pasangannya masih sama Mbak Tika? Iya, pasangan saya memang masih sama saya, tapi dengan adanya ritual yang saya lakukan itu membuat dia seperti yang lebih posesif dan membuat saya bosan dengan itu semua. Datang ke sini tujuannya untuk apa? Saya sering sekali didatangi sosok berupa ular dan binatang kalajengking. Ini Dan- beneran nyata tuh dalam mimpi datangnya? Dua-duanya. Jadi kalau misalnya kalajengking atau ular itu semua ada di rumah, termasuk di kamar. Dan pada saat saya tidur, ada sosok seperti jin berbentuk ular dan dia berhubungan badan dengan saya. Makanya malam hari ini datang ke sini mau melepas semua ritual yang pernah dilakukan. Ya, Kalau resikonya harus kehilangan dan melepas pasangannya nggak masalah ya? nggak masalah. Oke, baik. Kami akan ajak Mbak Tika untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tika, dengan tanggal lahir 25 Oktober 1994 dan mendiami rumah dengan nomor 59. Mata batin saya mengatakan sosok Tika memiliki permasalahan yang cukup besar dari kisah asmaranya. Masalah yang bisa diselesaikan baik-baik justru dibuat menjadi rumit. Saya melihat adanya keanehan dari hubungan kisah asmaranya. Ia seringkali diganggu dengan hal-hal aneh yang membuat ia ketakutan karena perbuatannya. Dan ia takut kehilangan orang yang disayang. Semoga Tika berbahagia dan saya bisa menolong Tika. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Sepertinya ada yang salah dengan kursi saya. Oke, nggak apa-apa deh. Tika dengan tanggal lahir 25 bulan 10 1994 dan nomor rumah 59. Ya, betul. Tika, pacarnya ini sering selingkuh dengan perempuan lain, makanya dia datang ke dukun untuk mengikat pasangannya, pacarnya itu.